mulai ya. Iya, Pak. Ada berapa kegiatan, Mbak? Saya melaksanakan 4 kegiatan, Pak. Tapi untuk kegiatan yang akan saya soroti mungkin satu karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, Ya. itu kegiatan pendampingan kepada Puldatan, Pak. Yaitu pengumpul data pertanahan, yang mana itu merupakan masyarakat pada khususnya perangkat desa dan juga tambahan beberapa orang yang diajak untuk masuk. Sedikit cerita Bapak, sebelumnya di kantor pertanahan Kabupaten Temanggung itu baru tahun ini pertama kali melaksanakan PTSLPM, partisipasi masyarakat. Oh ya, bagus tuh. Ya, baru pertama kali ini, Pak. Nah, karena saya dan kebetulan ketika kami masuk ke sana itu baru tahap awal, yaitu baru pembekalan dan pendampingan kepada Puldatan. Sayangnya ketika berjalan sekitar 2 bulan, 3 bulan, jadi tugas Puldatan ini adalah mengumpulkan data PTSL. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi satgas fisik, satgas yuridis itu, tapi diganti menjadi verbal fisik dan verbal yuridis dari kantor pertanahannya, gitu, Bapak. Jadi semua yang mengumpulkan data-data yuridis terkait itu adalah masyarakat dengan aplikasi survei tanahku. Sayangnya ketika sudah Berarti target Pak Menteri 2024 tuntas bisa ya kalau dengan cara itu? Hasil analisismu? ya sepertinya bisa tuntas, tapi ketika Untuk kami Temanggung bisa? Menurut Pak Kakan bisa? Nah, itu 2024. ada kendala itu, Pak, karena PTSLPM dan masyarakat itu ternyata ketika sudah berjalan 3 bulan, data yang masuk itu sangat sedikit, Pak. Karena ternyata kendalanya di lapangan itu masyarakat itu kesulitan ketika menginput data. Oke. Kegiatanmu menyelesaikan itu nggak? Iya. Oke. Jadi kami Di bagian mana kamu menyelesaikan itu? kami Dengan persoalan itu? karena di Kabupaten Temanggung itu SDM-nya sedikit dan tidak bisa melakukan pendampingan, sehingga dari kelompok KKN kami mencoba untuk melakukan pendampingan dengan datang di salah satu desa. Di desa tersebut kita melakukan pembantuan untuk menginput. Jadi kita melakukan pemanduan. Ternyata karena kendalanya Kamu itu memandu atau kamu mengerjakan? memandu, Pak, karena tujuan Beda utamanya ya? iya Kalau betul. mengerjakan mereka tengok-tengok, kamu Iya yang sibuk. betul, Oke. memandu, Pak. Oke, Jadi memandu. mereka dengan perangkat HP-nya masing-masing, dengan kami mandu, oh ini pertama gini, Pak. Nanti sedang berjalan, mungkin kita mencontohkan 10 berkas melakukan pendampingan, nanti selanjutnya bapaknya bisa input sendiri. Tapi kalau ada kesalahan kita bertanya lagi kepada kami, begitu Bapak, untuk kegiatan gambaran kegiatan yang kami lakukan. Oke. Sebelum kamu memandu, ada nggak acara sebelumnya? Misalnya kan kalau di teori pemberdayaan itu, konsep memandu itu kan pendampingan namanya tuh. Nah, Iya. sebelum pendampingan harus ada pelatihan. Sebelum ada pelatihan ada penyuluhan atau orang bilang sosialisasi. Pertanyaan saya, tahapan itu kamu lalui atau kamu instan langsung pendampingan? Untuk tahapan pelatihan dan juga penyuluhan itu dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan kami ikut di bagian itu. Jadi Berarti kamu ikut dilaksanakan penyuluhan, ikut ikut pelatihan. ikut ada pelatihan survei tanahku, penyuluhan survei tanahku. Sayangnya memang di situ bentuk pelatihannya itu seperti dalam aula besar begitu, Bapak. Lalu dikelompokkan per desa. Oke, Untuk bagus. penyampaian materinya dari satu orang dan di situ kami bisa seperti karena Satu desa ditangani satu instruktur, Pak? iya. Oh, iya. Nah, kami ikutnya di bagian itu, Pak, instruktur-instrukturnya, seperti misal ada Berarti Mbak jadi instruktur, teman-teman mahasiswa jadi instruktur? Iya, bisa Oke. dibilang pendamping mungkin ya, pendamping instruktur. instruktur Oh, mungkin iya. gitu, Pak. Oke. Ya, jadi untuk tahap awal pelatihannya itu ketika kami pertama kali bulan pertama datang di kantor pertanahan. Selanjutnya untuk yang bulan-bulan berikutnya kami melaksanakan pendampingan di desanya langsung, Pak. Jadi kami datang ke desanya, jadi bukan Puldatannya yang ke kantor pertanahan. Tapi Mbak yang ke lapangan. Betul. Terus kalau penyuluhan Mbak ikut juga? Yang penyuluhan itu udah, yang penyuluhan Mbak PTSL. kan sudah selesai penyuluhan? Belum, Pak. Jadi sempat juga mengikuti, tapi yang penyuluhan, tapi kami tidak sebagai pembicara karena pembicaranya adalah Ada Kasih kelemahan dan kepala. kegiatan penyuluhannya? Kalau yang kami temukan itu karena kelemahannya tidak semua masyarakat itu bisa hadir, Pak. Oke. Jadi hanya sedikit, bisa paling banyak Mungkin itu yang undangannya datang. terlalu mepet ya? Misalnya, Mungkin. mungkin. Atau mungkin karena jamnya, Pak, Jamnya karena jam kerja. kebanyakan petani. Kalau petani kalau siang itu kan juga jam 10 itu kan jam-jam di ladang Ya, gitu. Gitu, Bapak. Oke, terus kemudian sekarang kita masuk ke ketika Mbak pelatihan. Menurut Mbak, memang mereka paham yang Mbak ajarkan atau instruktur ajarkan? Waktu awal ketika baru yang Sebagian sudah tamat SMA tuh, biasanya. sudah. Tapi kalau yang sudah sebenarnya itu perangkat desanya itu karena kebanyakan berumur, jadi kebanyakan ya paling Berumur itu maksudnya pendidikannya 50-an ke atas. ya mungkin ya 50-an yang tidak
tidak akrab dengan Sudah handphone. ubanan. Sudah. Oh iya, oke. Ada beberapa memang yang anak muda tapi Berarti tidak dia bisa. gagap teknologi toh. Iya, sangat. Sedangkan yang kalian ajarkan kan teknologi banget ya. Betul. Dan memang pekerjaannya diharuskan untuk input di survei tanahku itu. Terus cara mengatasinya gimana kalau beliau gagap teknologi? Betul. Sementara pekerjaannya akrab dengan teknologi. Terus Betul. cara mengatasinya? Kalau dari saya melakukan pendekatannya dengan istilahnya dipermudah. Seperti misalnya, Pak ini harus upload. Nah, upload itu kan kadang kan tidak dikirimkan gitu. Jadi kita iya. mensederhanakan bahasa, Pak. Bahasa. Iya, seperti misal Peristilahan ya. betul harus misal Pak ini nanti yang diupload gambarnya, nah itu kita sederhanakan, Yang jangan dikirim menggunakan gambarnya. dikirim gambarnya, ini yang gambar tadi Pak gitu. Jadi kami melakukan penyederhanaan bahasa seperti itu, terus juga kayak verbal gitu, kita nggak pakai menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, tapi nanti ini dicek Pak oleh nanti kantor pertanahan sudah benar atau belum. Kalau misalnya ceknya itu salah, nanti perlu dibenahi lagi Pak, yang ini nanti diulang gitu. Nggak ada, kami tidak menggunakan kalimat-kalimat teknis seperti revisi ataupun itu mungkin di situ Pak, untuk yang biar memberikan pemahaman lebih mudah kepada. Oke, berarti kan penyuluhan sudah, walaupun mungkin Mbak ikutnya sebentar ya. Kemudian pelatihan Mbak serius, maksudnya banyak waktu di situ. Pendampingan Mbak lebih serius lagi. Terus ada nggak Mbak sempat nggak mengamati dampaknya? Oh, dampaknya peningkatan berkas yang masuk Bapak. Berkas yang masuk juga bisa menjadi lebih cepat. Bisa dihitung persennya? Antar-antar aja kira-kira. Kalau persen mungkin ya itu kalau dalam satu hari ya kita bisa input sekitar 100 berkas Pak. Sehari 100, sehari. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu kalau per harinya kami kurang tahu ya Pak, karena tidak. Tapi mungkin memang kendalanya paling kayaknya saya per harinya itu karena tidak didampingi dan tidak dikejar seperti 20 berkas gitu Pak. Karena tidak ada dikejar gitu Pak, jadi nggak ada dari kantor pertanahan yang datang langsung. Berarti kalau Mbak bilang berkas yang masuk sedikit karena tidak dikejar, artinya kan tidak ditekan dengan tanda kutip. Pertanyaan saya, ketika Mbak di lapangan, apakah Mbak menekan masyarakat untuk ayo Mbak, atau pakai bahasa yang lebih santun? Saya rasa tidak menekan, tetapi mungkin mengajak kan, kalau misalnya ini segera diselesaikan juga nanti otomatis tanggungan berikutnya beban beliau berkurang. Betul, bebannya akan semakin berkurang. Jadi ketika ini, mari Pak kita selesaikan, dan juga tidak ada Pak hari ini kita harus selesai 100 berkas gitu. Nggak ditarget. Jadi ayo aja Pak, kita mau berapa. Waktunya kenapa cepat sekali ya? Sudah 9.23, padahal kan kamu cuma. Nggak kerasa ya Pak. Terakhir. Siap Pak. Kau punya HP nggak? Ada Pak. Buka yang itu, yang WA grup kita, KKNP Aristiono itu. Ya buka di itu ada paradigma KKNP. Betul, Bapak. Yang saya baru kirim. Coba kamu skimming sebentar, alinea keberapa kegiatan itu cocok dengan paradigma KKNP? Untuk yang paradigma KKNP ini, yang pertama kan mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat, itu tentunya sudah sangat cocok sekali dengan kegiatan yang saya lakukan. Untuk kedua ini menerapkan teori ke dalam praktek ini, saya melaksanakan pengalaman yang luar biasa karena harus mengimplementasikan teori-teori yang sudah ada seperti misal pendaftaran tanah itu kepada masyarakat dan tentunya dengan bahasa yang disederhanakan. Lalu untuk mengembangkan keterampilan praktis ini tentu sangat cocok karena untuk berkomunikasi dengan masyarakat bukan hal yang mudah. Iya, kamu harus punya kemampuan kayak seperti tadi tuh, mengganti istilah itu. Betul. Upload. Betul, itu. Orangnya sudah ubanan, kau bilang upload, dia bilang opo iku. Kalau yang keempat ya. Kalau untuk yang keempat isu ini mengenalkan isu sosial berbasis agraria ini sepertinya masalah-masalah yang kami temukan di lapangan itu cukup menggambarkan isu sosial berbasis agraria ya Pak. Seperti misal bidang tanah yang waris, pemecahan itu ada sengketa, ada yang permasalahan anaknya nggak mau langsung dibagi waris sekarang gitu Pak, untuk sosial agraria. Saya pikir cukup, sudah 9.25. Oke, sukses ya, terima kasih. Ya. Cepat sekali waktunya ya. Iya, kayak kerasa ngobrol-ngobrolnya. Oke, thank you. Siap Pak, masih ada 4 mahasiswa. Oke, siap.